Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami, Saifuddin Tahir, Sinau Kapal Lengkap. Kali ini saya akan berbagi perihal pendekatan biaya kapal yang ada di kalangan. Jadi kita sebagai pemilik kapal sebenarnya pada prinsipnya punya fingerprint yang berbeda-beda ya. Semua kapal pada prinsipnya itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Meskipun dia sister ship, maka kapal tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Beberapa saat yang lalu saya sudah memberikan penjelasan mengenai pendekatan-pendekatan dalam menghitung memperkirakan yaitu biaya kapal berada di kalangan, baik itu biaya bangunan baru, biaya perbaikan maupun biaya pengedokan. Misalnya pada tempo hari sudah saya jelaskan mengenai apa itu black book approach, yang kedua adalah berkaitan dengan standard ship approach, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan apa yang kita kenal dengan parametric approach. Ketiga pendekatan tersebut bisa kita pakaikan ya, kita bisa combine itu. Nah, kombinasi daripada pendekatan-pendekatan itu adalah pendekatan yang sifatnya real ya, pendekatan yang sifatnya direct atau fokus pada kapalnya ya. Kawan-kawan semua, pendekatan analisis ini, pendekatan yang sifatnya analisa langsung kepada barangnya, sesuai dengan barangnya, sesuai dengan kapalnya. Biasanya kapal tersebut memang bagi kalangan itu pendekatannya kapal yang sudah didesain, bukan trial and error lagi, sudah final design ya, sudah tidak ada lagi perubahan-perubahan desain kapal ya. Bagi pemilik kapal, karena kapalnya sudah dibeli, maka itu sudah pasti fix, desainnya tetap, kecuali ada modifikasi ya. Direct analysis approach ini adalah menentukan perkiraan biaya berdasarkan langsung fisik kapal. Sebagai contoh, kalau kita menghitung kapal berdasarkan dokumen gambar ya, gambar yang kita peroleh, kemudian kita hitung real ukurannya, karakteristiknya dan lain sebagainya, maka pada saat itu kita sudah menghitung pendekatan biaya kapal itu dengan cara direct analysis approach. Ya, ini memang lebih real. Misalnya menghitung cat kapal ya, kebutuhan cat kapal, maka kita harus tahu weighted surface area atau WSA atau shell expansion ya, gambar bukaan kulit yang berada di bawah garis air. Katakan kita mau beli cat anti fouling, maka kita sudah bisa menentukan berapa pail yang kita butuhkan. Itulah kita namakan dengan direct analysis approach ya. Kemudian dengan cara misalnya menemukan kapasitas atau volume suatu ruangan ya, kita bisa menentukan berapa biaya air tawar yang dibutuhkan untuk mengisi tangki air tawar secara penuh ya. Itu namanya direct analysis approach ya. Direct analysis approach. Secara tidak langsung kita sudah bisa memperkirakan. Yang berikutnya kita
kalau kita bertanya kepada vendor pada saat itu ya, bukan pada tahun yang lalu, tahun-tahun yang sebelumnya, tapi tahun saat ini ya. Pada saat kapal kita katakan kapal ngedok, ya kapal ngedok, kemudian pada saat ngedok itu kita berhubungan dengan vendor. Ya. Vendor ini kita mintai pertanyaan berkaitan dengan propeller berapa harganya, cat berapa harganya, poros berapa harganya, gland packingnya berapa, pergantian rantai jangkarnya berapa, itu semua kita langsung ke vendor. Maka pada saat itu kita dikatakan telah melakukan pendekatan biaya kapal dengan direct analysis approach. Bisa juga kalau kita boleh dibilang kita telah memiliki data lama tapi tidak terlalu lama, ya katakan data 6 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu ya, 6 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, itu bisa kita adopsi dan itu dikategorikan kita menerapkan direct analysis approach untuk biaya kapal yang ada di galangan. Nah, yang lebih penting lagi yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa pendekatan analisa langsung atau direct analysis approach ini hanya praktis bagi kapal-kapal yang tidak ada modifikasi atau desainnya tetap, tidak ada perubahan. Bagi galangan itu adalah sudah tidak ada lagi perubahan desain ya. Jadi istilahnya kalau di dalam galangan kapal desainnya telah pada tingkatan yang matang ya, final design ya, final design. Itulah kita dikatakan telah menggunakan pendekatan direct analysis approach. Kapal dalam menentukan direct analysis approach ini tentunya bisa menerapkan atau mengkombinasikan dengan 3 pendekatan yang sebelumnya, yaitu pendekatan black book approach atau parametric approach dan atau standard ship approach. Itu bisa kita adopsi dan kita masukkan ke dalam direct analysis approach. Oleh karena itu pada dasarnya yang paling akurat dalam menentukan biaya kapal yang ada di galangan itu tentunya kita menggunakan direct analysis approach. Misalnya pendekatan parametrik dapat digunakan untuk konstruksi ya. Ya, parametrik tidak sepenuhnya tidak akurat, tapi kalau untuk menghitung konstruksi kapal ya, mulai dari plat lambung atau gading, wet frame atau konstruksi yang ada di dalamnya, maka parametric approach itu akan menjadi lebih akurat dan ini bisa kita adopsi dan kita masukkan sebagai direct analysis approach. Tapi untuk pendekatan teknis dapat digunakan yang lain, misalnya berkaitan dengan mesin ya, mesin kapal itu pasti menggunakan pendekatan yang lain, tidak bisa menggunakan parametrik ya. Misalnya overhaul main engine atau overhaul auxiliary engine ya, overhaul boiler ya. So semuanya ini tentunya kita harus menggunakan pendekatan yang langsung, akan lebih akurat. Perkiraan biaya yang dilakukan itu untuk direct analysis approach ini kita bisa membuat satu cara menghitung secara sederhana ya.
itu dengan menggunakan cara manual. Kita tulis saja semua yang kita interview, kita tanyain, grab data, semuanya kita kumpulkan, maka itu kita dikategorikan melakukan pendekatan direct analysis approach. Nah, cara-caranya bagaimana selain dengan cara manual? Caranya tentu dengan menggunakan bantuan satu software namanya spreadsheet Excel katakan ya, kita bisa, dan itu bisa kita adjust setiap saat sebelum kapal naik ke atas dok atau diperbaiki, atau kita menentukan pembelian kapal dengan cara bangunan baru. Yang ketiga, kita menggunakan software komputer ya, yang sudah kita beli atau dibikin atau dibuat, maka kita bisa menggunakannya sebagai pendukung daripada direct analysis approach. Dan yang terakhir, bahwa tujuan daripada direct analysis ini itu akan menentukan tingkat kewajaran ya, tingkat kewajaran kita bisa mengadjust. Pada dasarnya direct analysis ini adalah untuk adjust, untuk mengoptimalkan pengeluaran ya, meminimalkan seminimal mungkin, atau mencari quality yang sebagus mungkin, atau waktu yang seefektif mungkin. Itu menggunakan pendekatan direct analysis approach. Bila mana kita sudah mengetahui 4 pendekatan tersebut ya, maka kita biasanya akan memilih pendekatan yang namanya direct analysis approach, dan itu akan lebih fleksibel, bisa dipakaikan untuk pemilik kapal maupun oleh kalangan kapal. Semoga sharing singkat yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan sekaligus menjawab semua pertanyaan kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.